selamat pagi Bu Skinan. Selamat pagi Bu Eti. Ya, hari ini saya akan sedikit mewawancarai Ibu ya terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin sekolah. Siap. Ya, yang pertama Ibu, selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah yang mana yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu? Kalau menurut saya, dilema etika itu merupakan keadaan baik melawan baik. Jadi contohnya keterlambatan siswa, kan itu aturannya kan harus mengikuti peraturan di sekolah. Namun anaknya kok terlambat, berarti kan dia punya semangat tinggi untuk sekolah, walaupun terlambat dia tetap berangkat ke sekolah. Jadi dengan pertimbangan dia kenapa dia terlambat, mungkin di rumah punya tugas, entah membantu orang tua atau apa. Terus kalau bujukan moral itu merupakan keadaan baik melawan salah. Contohnya anak yang melanggar peraturan sekolah. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu? Dalam pengambilan keputusan biasanya saya itu mengajak dewan guru untuk mendiskusikannya. Terus kami pertimbangkan semua sisi dari masalah dan dampaknya sebelum memutuskan. Jadi kami berusaha mencapai kesepakatan bersama secara adil untuk semua. Terus bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu bisa lakukan selama ini untuk menyelesaikan kasus tersebut? Langkah-langkah yang saya ambil itu yang pertama, mengumpulkan semua informasi terkait kasus. Terus yang kedua, saya identifikasi semua nilai-nilai yang bertentangan. Ketiga ya, mempertimbangkan dampak keputusan itu untuk semua orang. Yang keempat, mendiskusikan dengan dewan guru. Lalu yang kelima, mengambil keputusan itu berdasarkan analisis. Dan yang terakhir, membuat rencana untuk mengambil keputusan. Ya, sangat bagus nih langkah-langkahnya. Terus hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah? Yang paling efektif itu menurut saya melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan, lalu berkomunikasi dengan jelas dan transparan dalam pengambilan keputusan, dan selanjutnya mengikuti prosedur yang ada dan memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan di sekolah atau etika kemanusiaan. Yang nomor 5, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Yang merupakan tantangan itu adalah konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, terus tekanan dari luar, terus ada lagi ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat, terus kesulitan untuk membuat keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Selanjutnya, apakah panjenengan memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik itu bentuk atau prosedur seperti apa yang panjenengan jalankan selama ini? Kalau jadwal yang tetap saya tidak punya, tapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah secepat mungkin. Jadi sambil memastikan semua langkah-langkah diambil dengan hati-hati. Biasanya saya membuat rencana dan memberikan waktu untuk setiap langkah, namun secara fleksibel jika situasinya berubah. Jadi menyesuaikan secara fleksibel saja nih. Yang selanjutnya, adakah
seseorang atau faktor-faktor ya apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang sangat membantu saya itu dewan guru yang kompak dan memiliki etika yang jelas. Terus adanya dukungan dari keterlibatan dari semua warga sekolah, ya dari komite, dari dewan guru, dari orang tua wali murid. Jadi seluruh warga sekolah itu memiliki dukungan. Ya, Bu. Yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan dilema etika? Yang apa ya? Yang bisa saya petik dalam pembelajaran pengambilan keputusan itu, saya bisa belajar dari keterbukaan atau transparan dan komunikasi yang penting itu sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Terus saya belajar bahwa penting untuk dapat keputusan dari secara fleksibel tadi, itu secara terbuka, fleksibel itu untuk menyesuaikan keputusan jika diperlukan. Jadi keputusan yang harus cepat diselesaikan begitu ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Semoga di pertemuan berikutnya kita dapat menjadi silaturahmi untuk penyelesaian ataupun saling sharing apa yang kita alami. Terima kasih Bu untuk Sama-sama. Terima kasih juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Fat. Bagaimana Selamat siang. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, hari ini saya sedikit mewawancari ya Bu Fat dalam Iya. pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Iya. Yang pertama ya Bu Fat, saya akan bertanya, selama ini bagaimanakah Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu? Kami tahu jika ada dilema etika ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai bertentangan. Misal jika ada siswa yang punya masalah di rumah dan itu berdampak pada fokus belajar, atau bisa juga ketika ada keputusan yang sulit dibuat. Oh, seperti itu. Ya. Yang kedua Bu Fat, selama ini bagaimanakah Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu? Kami biasanya berdiskusi bersama guru dan membicarakan tentang masalahnya. Kami pertimbangkan semua aspek dan mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian kami membuat keputusan berdasarkan apa yang baik untuk semua pihak. Terus yang ketiga Bu Fat, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya, saya pertama kami mengumpulkan semua informasi yang ada. Kedua, mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Ketiga, berdiskusi untuk mencari solusi yang adil. Setelah itu baru membuat keputusan dan penyusunan rencana untuk melaksanakannya. Wah, langkah-langkahnya sudah kita ya Bu Fat. Ya. Yang keempat Bu Fat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif adalah melibatkan semua pihak dalam diskusi, memastikan semua orang tahu apa yang terjadi dan membuat keputusan yang jelas dan adil. Keterbukaan dan komunikasi yang baik sangat membantu. Berarti komunikasinya sudah terjalin ya? Iya. Iya. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan termasuk menghadapi tekanan dari berbagai pihak,
kesulitan memuaskan semua orang dan membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Wah, seperti itu ya. Iya, Ya. Terus apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal khusus dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki suatu jadwal yang untuk menyelesaikannya, bentuk prosedurnya seperti apa? Ngoten? Kami tidak punya jadwal tetap, tapi kami berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Kami buat rencana tindakan dan memberikan waktu untuk setiap langkah, semuanya berjalan lancar. Berarti kondisional saja ya, Bu? Iya. Iya. Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Dukungan dari tim sekolah, adanya pedoman yang jelas, dan bantuan dari konsultan jika perlu sangat membantu. Dukungan dari pemimpin dan komunitas sekolah juga penting. Berarti sudah mengaktifkan komunitas sekolahnya. Iya. Itu ya. Yang terakhir nih, Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai pengambil keputusan dalam dilema etika? Saya belajar pentingnya komunitas yang terbuka dan mendengarkan semua pendapat. Kita juga perlu fleksibel dan setiap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada, agar keputusan yang diambil tetap adil dan bermanfaat bagi semua. Bagus sekali yang dilakukan oleh Pupa sebagai kepala sekolah, ya. Iya. Terima kasih untuk waktunya ya, Pupa. Semoga di lain waktu kita dapat ngobrol lagi.